Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan S.Hum M. Kami dari kelompok 6 ingin membahas bahasa Indonesia dalam media komunikasi digital. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya Raffi Anggara Widyatama selaku moderator, Muhammad Alin Hidayat, Muhammad Iqbal Rafat, Mia Munajah Harun, Safira Nur Fitri, dan Seren Zahara Afifah. Langsung saja kita masuk pembahasan. Yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Seren Zahara Afifah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, maupun keinginannya dalam menyampaikan suatu pendapat maupun informasi. Karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti apa bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yaitu mengacu pada penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dari segi pembentukan kata, pengkalimatan, maupun penulisan ejaan. Dengan tujuan agar informasi yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita bisa diterima dengan baik dan mudah dipahami. Bahasa yang baik dan benar mengacu pada penggunaan bahasa untuk situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Tapi seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, masyarakat mulai menggeser pemakaian bahasa Indonesia menjadi bahasa anak remaja yang lebih terkesan atau kita kenal dengan bahasa gaul. Ada 3 contoh berbahasa yang pertama yang baik dan benar, kedua berbahasa yang baik tetapi tidak benar, dan ketiga berbahasa benar tetapi tidak baik. Bahasa gaul masuk ke poin ketiga ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Seren Zahara Afifah. Materi kedua akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Iqbal Rafat. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada contoh fenomena bahasa gaul yang berkembang dalam media komunikasi digital. Yang pertama ada bahasa alay. Contohnya seperti serius jadi cius, demi apa menjadi demi apa. Selanjutnya ada bahasa anak jaksel. Contohnya 50.000 menjadi around 50,000 gitu deh. Terus kita literally fan aja. Selanjutnya kemudian ada bahasa balik atau metatesis, yaitu transposisi bunyi atau kata tanpa mengubah arti. Kui yuk menjadi kui, euk menjadi gua menjadi euk. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Iqbal Rafat memaparkan materi kedua. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh saudari Safira Nur Fitri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada faktor terjadinya fenomena bahasa gaul. Yang pertama ada perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmat situs-situs jejaring sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi perantara dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul. Tulisan seseorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa ini akan dilihat dan bisa jadi ditiru oleh ribuan remaja lain, misalnya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Pengaruh lingkungan sekitar. Pada umumnya, para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarga. Yang ketiga ada peran media massa atau elektronik dan cetak, yang menyajikan film, berita iklan, novel, majalah, dan surat kabar dengan menggunakan istilah-istilah bahasa gaul. Yang artinya peran media massa ini memiliki peran besar dalam perkembangan dan eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang telah ada. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Safira Nur Fitri. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh saudari Mia Munajah Harun. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Dampak positifnya adalah remaja atau generasi milenial saat ini menjadi sangat lebih kreatif dalam berinovasi menciptakan bahasa gaul lainnya. Namun dalam penggunaannya tetap harus memperhatikan situasi, media, dan dengan siapa lawan bicaranya secara tepat. Untuk dampak negatifnya, pertama, eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terancam terpinggirkan oleh hadirnya bahasa gaul di tengah masyarakat, khususnya kalangan remaja. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia karena banyak masyarakat yang menggunakan bahasa gaul ini sebagai bahasa keseharian. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia di masa yang akan datang, karena banyak dari sebagian pengguna bahasa gaul adalah kalangan remaja generasi penerus bangsa. Yang keempat, mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar
jika suatu saat terdapat posisi yang mengharuskan kita untuk berbicara secara formal. Dan yang kelima, mengganggu pemahaman bahasa bagi orang yang mendengar dan membacanya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Niamuna Harun. Materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Alen. Kepadanya dipersilakan. Saya akan memaparkan usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama itu menyadarkan masyarakat Indonesia untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam media digital maupun keseharian. Yang kedua, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri setiap generasi bangsa dan masyarakat luas untuk memperkokoh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Yang keempat, kebijakan pemerintah Indonesia menekankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada produksi film layar lebar dan sinetron di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi dan menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Alen. Kesimpulan dari materi ini adalah banyaknya kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul merupakan akibat dari perkembangan zaman yang mengalami kemajuan, baik dari segi dunia pendidikan maupun teknologinya. Penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia yang baik. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga dan mempertahankan eksistensi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, perlu adanya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan baik dari pemerintah maupun warga negaranya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.